Halo semuanya, setelah di video sebelumnya kita sudah membahas demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, sekarang kita lanjut ke dua periode berikutnya, yaitu demokrasi Pancasila pada Orde Baru dan demokrasi di era reformasi. Langsung saja kita bahas. Setelah peristiwa G30 SPKI, Soekarno kehilangan kekuasaannya dan Soeharto mulai memimpin Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah mengutamakan stabilitas politik dan ekonomi. Tapi, demokrasi cenderung terbatas karena hanya ada 3 partai, Golkar, PPP, dan PDI. Dengan Golkar yang selalu menang di setiap periodenya. Secara ekonomi, Orde Baru berhasil meningkatkan pembangunan dan swasembada pangan. Tapi sayangnya, kritik terhadap pemerintah dibungkam, pers dikontrol, dan korupsi yang merajalela. Dan ya, pada akhirnya krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1998 dan gelombang demonstrasi besar-besaran membuat Soeharto lengser pada Mei 1998 yang menandainya berakhir Orde Baru. Saya ucapkan Setelah Soeharto mundur, Indonesia memasuki era reformasi. Demokrasi mulai lebih terbuka dengan kebebasan pers, pemilu yang lebih adil, dan peran masyarakat yang lebih aktif dalam politik. Pemilu presiden langsung pertama kali digelar tahun 2004, memungkinkan rakyat memilih pemimpin mereka sendiri. Dan saat ini, demokrasi di Indonesia semakin berkembang dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Meskipun masih ada tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan bahkan penyebaran hoax di media sosial. Dan itulah perkembangan demokrasi di Indonesia dari Orde Baru hingga reformasi. Demokrasi kita terus berkembang, tapi masih ada tantangan yang harus kita hadapi. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan nih untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat? Silahkan komen di kolom komentar. Dadah!